Pernah tidak lo berpikir seperti seorang penipu? Seperti lo merasa tidak pantas untuk berada di tempat lo sekarang, tidak pantas dengan apa yang lo punya, dan lo merasa semua orang di sekitar lo terlihat begitu berkualitas dan ternyata lo tidak. Ketika sederet prestasi berhasil dicatat, sebagian orang justru merasa dirinya tak pernah sebaik yang orang nilai. Pikiran bahwa diri selalu kurang, bahkan merasa diri sebagai seorang penipu, disebut juga dengan nama imposter syndrome atau sindrom penipu. Halo semua, kembali lagi di YouTube channel gue, dan di video kali ini kita akan membahas yang namanya imposter syndrome. Imposter syndrome sendiri adalah sebuah konsep yang menjelaskan keadaan individu yang ditandai oleh ketidakmampuan untuk menginternalisasi pencapaian atau prestasi dan terus-menerus merasa takut dianggap sebagai seorang penipu. Terlepas dari bukti eksternal yang diberikan oleh orang lain, orang dengan imposter syndrome ini tetap merasa sebagai seorang penipu gitu dan tidak merasa berhak atas apa yang telah mereka capai. Ada beberapa gejala dari imposter syndrome ini. Yang pertama adalah mudah cemas, yang kedua adalah tidak percaya diri, yang ketiga frustasi jika tidak bisa memenuhi target yang telah dibuat sendiri, dan yang keempat adalah cenderung seorang yang perfeksionis. Faktanya, imposter syndrome ini bisa dialami oleh siapapun, mulai dari yang tua hingga yang muda, mulai dari yang bermateri maupun yang tidak, mulai juga dari yang berpendidikan tinggi maupun hingga juga yang telah memiliki banyak penghargaan. Semua orang dapat mengalami yang namanya imposter syndrome ini. Bahkan orang paling jenius sedunia yaitu Albert Einstein pernah bilang kalau dia merasakan hal ini. Dia mendeskripsikan dirinya sebagai involuntary swindler atau penipu yang tidak disengaja, yang dimana dia merasa kalau karyanya itu tidak layak mendapatkan perhatian sebanyak yang dia terima. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk melawan imposter syndrome ini. Yang pertama adalah melawan apa yang ditakuti. Apa yang kita takuti akan menjadi sebuah masalah kalau kita hanya melihat dari sisi negatif. Semua hal itu seperti dua sisi koin, yang dimana terdapat sisi negatif namun juga terdapat sisi positif. Yang dimana dengan lo mulai berani melawan, maka lo akan menghilangkan ketakutan lo tersebut. Yang kedua adalah curhat dengan orang terpercaya. Cara lain untuk menghadapi imposter syndrome ini adalah dengan kita tidak menghadapinya sendiri, atau kita bisa berbagi dengan orang-orang di sekitar kita. Misalkan kita bisa berbagi kepada orang tua, kepada keluarga, kepada teman, atau mungkin kepada psikolog, dan juga mungkin kepada mentor. Dan pada saat kita berbagi, akhirnya kita bisa juga bercermin terhadap diri kita sendiri. Yang ketiga adalah berbagi ilmu. Berbagi ilmu ini salah satu cara yang sangat dianjurkan oleh seorang fisikawan yang bernama Richard Feynman. Dengan berbagi ilmu ini, kita bisa tahu hal apa yang kita sudah tahu dan hal apa saja yang belum kita tahu. Kita bisa lebih paham dengan apa saja yang telah kita ketahui. Dan kita juga bisa tahu seberapa besar dan seberapa kecil kompetensi yang kita miliki. Yang keempat adalah belajar mempercayai diri sendiri. Ingat dan pikirkan kembali hal apa saja yang telah disampaikan oleh banyak orang di luar sana tentang kredibilitas lo atau mungkin kinerja lo. Yang dimana dengan hal tersebut kita juga akan bisa tahu lebih dalam terhadap diri kita sendiri. Dan kembali lagi, tidak semua orang mampu untuk menjadi atau mencetak prestasi yang telah lo raih. Dan gue rasa apapun itu lo patut untuk berbangga terhadap diri lo sendiri. Yang kelima adalah belajar untuk menerima diri sendiri. Salah satu hal yang sulit dilakukan oleh orang yang mengalami imposter syndrome adalah meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia mampu. Dan salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah dengan menerima diri sendiri. Menerima diri sendiri ini maksudnya percaya bahwa kita mampu dan kita tidak takut dengan yang namanya kegagalan. Kita mungkin tidak akan pernah bisa menghilangkan perasaan ini sepenuhnya, tetapi kita dapat memiliki percakapan terbuka tentang tantangan akademik atau kehidupan profesional dengan orang lain. Dengan meningkatnya kesadaran tentang betapa lazimnya pengalaman-pengalaman ini, mungkin kita bisa merasa lebih bebas untuk berterus terang tentang perasaan kita dan membangun kepercayaan pada beberapa kebenaran sederhana. Bahwa kita memiliki bakat, kita mampu, dan juga kita pantas. Kalau lo suka dengan video ini, lo bisa klik tombol like dan juga subscribe. Dan kalau lo ada kritik ataupun saran, lo bisa langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.